Karena jazz gua beda Pak. Oh iya. Buka sih jazz. Buka jazz. Semua yang tertuang dalam perbincangan ini adalah opini pribadi kami. Tapi seru banget nih sore ini gua udah kedatangan bintang tamu nih. Kalau di sesi pertama kemarin kan gua tuh cuman kayak ngobrol sama temen gua doang kemarin kayak gitu. Di sesi pertama teman-teman udah pada nonton kemarin ya tentang event sih. Kalau kemarin event di era-era pandemi kemarin di awal-awal 2020 sampai ke akhir gitu. Nah, kalau di sekarang seneng sih gua hari ini bisa kedatangan teman-teman dari Birama di sini. Asik banget gak sih? Pembukaannya udah luar biasa banget Birama kayak gitu. Emang kayak salah satu gua bilang band yang band gak sih? Band ya. Iya yang cukup sensasional kayak gua kepo nih gitu ya. Sensasional tuh Amir Jani. Enggak, gua ini sih sebenarnya sama teman-teman kan ngobrol, wah, ini Birama apa nih gitu ya kan pas kita dengerin lagunya, ini band atau paduan suara atau apa ya? Mulai dari mana ya? Perkenalkan dong ya, nih mau dari siapa nih yang ngomong? Dari sono dong. Ya. Birama nih siapa aja isinya nih personilnya? Kalau di Birama ini sebenarnya band ya, jadi kita band berempat gitu. Kalau misalnya kita boleh bilang pop quartet. Nah ini nih pop quartet, tapi kita bahas pop quartet Pop quartet gitu. Jadi gua ada Aris. Oke, Aris. Ini ada Pipit sebagai vokalis. Iya. Ini ada Pipit juga sebagai vokalis. Gua Belubis, gitaris. Ini sebagai kekasih yang tadi ada anjing kurang banget nih. Kertas bang, dengan kertas dulu. Dengan kertas nggak? Sempet ya. Kandung siapa nih yang paling pojok? Aldo di bass. Di bass ya. Oh ada bassnya juga. Ada bassnya juga. Oke. Berarti vokalis, Ada gitaris sama ada bass. Kan gitar vokal juga. gitar vokal. Ini Pipit main apa Pipit? Gitar vokal. Gitar vokal. Gitar apa? Ukulele gitu nggak? Ukulele. Gue nanya beneran ini. Bisa jadi. Bisa jadi ya kadang ya. Tergantung nanti kebutuhan kondisinya ya gitu. Oke. Birama tadi udah disebut nih, seru juga sih dari dibahas tentang ya kita band tapi kita menyebutnya pop quartet. Pop quartet bahkan kayak gue kalau ngebuka IG Birama kan ada tuh description-nya pop quartet ya nggak sih ya kan. Jadi pop quartet ini ada subgenre dari pop kah atau dalam disajikan dalam bentuk quartet kah atau apa gitu. Nah mungkin bisa nih jelasin sedikit nih pop quartet itu apa. Kalau sebenarnya quartet tuh cuman kayak penyebutannya aja sih. Kayak kalau ada trio, ada duo kan. Sedangkan quartet itu artinya kita berempat gitu ya. Karena kita pengennya ya karena kita berempat, ya orang harus tahu kita berempat gitu sih. Biar asik aja. Quartet itu berempat. Kalau berlima apa? Nah itu enggak kan itu kan pasti ada tingkatannya kan. Kalau satu apa? Solo. Duo ya. Trio, ya. Cuman kalau bagus sih quartet. Duo ini kan sering dikaitkannya sama ini biasanya grup-grup dangdut gitu nggak? Duo Serigala. Itu Duo Serigala. Ya, ada itu ya. Ya gimana? Coba. Ya kan. Kalau gue sayang. Karena kita juga ini sih Iya. karena waktu itu penggunaan buat kayak kita senang hal-hal yang berbau zaman dulu gitu. Agak istilah yang jarang dipakai kan gitu loh. Itu sih. Apa mesti zaman dulu yang quartet? Beatles dia pakai istilah quartet nggak sih? Jadi berberapa sih Beatles? Berempat. Iya kan? Maksud gua Ya kayak band-band jazz zaman dulu kan banyak quartet gitu. Iya. Gitu. Sering itu kalau di Java Jazz gue dengar pakai istilah Iya, siapa quartet. siapa quartet. Ya, Mulyawan Arha and quartet Iya. gitu. Ada juga tuh. Bener. Gak ada gila. Percaya gue. Ya, tapi tadi udah ngomong tentang quartet. Tentang Biramanya tadi nih belum kita sempat bahas nih. Birama apa sih? Kalau Birama kan kita tahu kan kekan ya kan. Mungkin dalam pikiran gua Birama 4/4 gitu ya kan. 4/4 dan lain-lain. Sudah Birama yang di kalian ini apakah inspirasi itu atau kan nama-nama lain yang kalian singkat sampai dapat istilah Birama? Nah, itu gimana tuh? Birama tuh Birama. Oh, bentar. Dari siapa dulu tuh kata-kata Birama? Siapa dulu mencetuskan tuh? Kan ada tuh yang siapa ya? ini enggak? Bareng-bareng sih. Kayak bareng-bareng nongkrong-nongkrong gitu berempat. Oke. Jadi apa tuh Birama? Ramanya tuh Radio 5. Oh, kan situ dong radio ini. Iya. Home base. Oh, biasa. Jadi sebenarnya singkat ya. Jadinya apa Bi? Berirama.
berirama di Radio 5. Iya. Kan lu beda jelasin ini kayaknya. Sensor nanti kalau gue jelasin itu jangan. Iya. Makanya B-nya itu katanya. Itu Aris yang Wah, B-nya bihun aja. Aman. Enggak ada unsur-unsur sabar lah ya gitu ya. disensor nanti ya. Terus nah, ini kayaknya dari Jakarta semua apa beda-beda nih? Kayak beda ya? Beda-beda. Terus lu bisa ketemu gimana nih? Kayak aku kan gua tahu dia di Malang kan. Kampus. Iya, Aldo tuh junior gua main di Oh, kampus. senior pasti. Iya, itu bintang kampus ya. Bintang. Bintang iklan sawo enggak ada. Iya. Iya kan Malang, lu juga dari sini kayak Malang. Iya, Kan? Malang Nah, juga. terus yang lain Jakarta. Lu bisa ketemu mana nih? Gue kali ya. Iya. Sebenarnya gue tuh diajar sama temen sama gue buat main di Radio 5 ini. Oke. Salah satu asal nama di Birama ini kan. Iya. Radio 5 tuh rumahnya B. Oke. Jadi gue udah kenal sama Iki, itu manajer satu band kita lagi satunya itu di Katia. Nah, itu jadi gue diajakin buat jadi edisional di sana. Lain sama AB. AB tuh ya udah berjalannya waktu. Gue satu kosan sama Satu kosan, si ya, Waktu Iya. di sini. di sini. Waktu di sini. Karena waktu kuliah kita sering main. Ya. Sering main. Tapi main yang bener-bener aja sih. Aneh-aneh sih. Iya, terus. Akhirnya satu kita pas kita lagi di kos ya kan. Dan hujan nggak sih? Nggak ya? Iya, hujan-hujan. Oh, ada hujan-hujannya ya. Enggak ada sih. Jadi pokoknya gue lagi ya, mau jamming doang sama si Aris. Si Aris tuh lagi demen-demennya dengerin apa sih? Apa? Apa tuh? Lagu ini Celengan Rindu. Celengan Rindu. Tuh, Iya. gue sampai gedek tuh dengerinnya. Akhirnya Tapi tiap hari itu lagi Firsa Besari. Bisa besari, ya bagus sih lagu, cuma maksud gue nggak tinggi banget juga Yang kan. bunyi drumnya, ada bunyi drumnya? Tang gitu ya. Tang Ya, gitu. Iya. Iya, Bang Besari, ngapa sih lagunya drum drum pakai kayak pakai tam bang. Hai Bang Firsa, nonton nih asik. Canda banget. Iya. Serius gua ya enggak canda. Lanjut. Anjir. Kayak smoothie sih bener gua ngomong gitu. Lanjut. Terus lagu Jangan Rindu dia suka nyanyiin. Iya. Terus akhirnya kan gue bilang, inilah iseng bikin lagu aja yuk gitu. Dan kita kondisi waktu itu lagi awal-awal ngerantau di Cari Jakarta kan. kerja. Jadi kayak ya kebayangnya apa yang emang kita pikirin waktu itu. Maka tercipta setelah Someday gitu. Iya. Dan Someday artinya apa nih kan? Mana tahu teman penjara dia enggak tahu Someday itu Suatu hari. Suatu hari. beberapa kan sampai Beberapa itu. day. Beberapa hari bunga ya. Iya, beberapa Hari. Bukan dong. Kalau yang susah, saya apa ya? Someday suatu hari. Suatu hari. Bahasa Arabnya apa? Nah, lu nyampe. Suatu saat gitu. Enggak lah. Oke, Someday itu akhirnya jadi lagu kalian yang pertama. Iya, jadi waktu itu dibikin lagi pertama, tapi belum format Birama sih. Akhirnya beberapa bulan setelahnya udah takar juga sama Abe waktu itu Be ya. Jadi Iya. gua speak nih Kak, lu mau nggak bantu gua rekaman kayak gitu-gitu. Asik lo. Pansos banget lo sama Pansos. anak-anak. Natal. Emang dia pansos. Natal yang punya skena ya. Iya, ini nih. Gila, ya kan, Pansos ya. banget. Bang, boleh ada main. Iya. Gue juga orang daerah juga tapi gue kayak gitu kok. Lanjut terus ketemu Abe akhirnya. Akhirnya rekaman Be waktu itu Be kita. Waktu itu rekaman. Tapi Rekaman di rumah. Di rumah gua. Lanjut. Terus home studio nih. Iya. Terus gue home teater bang. Boleh. Terus. Habis itu ya udah rekaman Abe dan Abe ngegambarin ngeproduce lah ya istilahnya. Iya. Produce kasarannya, record. Gue pikir juga emang dari awal Aris yang nyanyi, gue bikin, gue ajak lah situ Aris ke Radio 5 tempat kita ngumpul. Itu juga waktu lu baru main ke ya? Baru main ke Radio 5 ke rumah Abe. Waktu itu Pipit kondisinya masih yang malu-malu gitu bang kalau nyanyi. Malu-malu gimana? Gimana? Pokoknya semua orang gue suruh keluar. Kalau lagi record. Benar. Kata malu-malu gue tuh menyanyi lagu cuma takut kena copyright aja. Lanjut aja. Iya. Orang-orang lu suruh keluar gitu, Bin. Itu Lu tuh nyanyi sama siapa pertanyaannya? Sama orang nge-produce yang dan recordnya ya kan? Nyanyinya lain itu kayaknya tuh. Aman. Beda mic. Bener aman ya. Apa beda mic gua rusak. Kartu kuning nih kartu kuning nih. Kartu kuning nih, Pak. kan adanya mas, Oh, iya, iya. mic ini kan kayak gini. Iya. Kondenser. Kondenser, iya. Jadi kalau Oh, rekaman iya. mic-nya beda lagi. Iya, siap. Iya. Oke, terus. Mantap ini mesnya. Lanjut. Pipit, gimana Pit tadi udah dia masih awal malu tuh. Akhirnya gue karena penasaran kan kantor Pipit bagus katanya mitosnya begitu. Mitos. Akhirnya coba ajak kan, ini kalau lu ngisi mau nggak?
Ya udah katanya dia kan, ini kita apa keluar? Senyum-senyum doang. Oke, kita keluar tuh, tinggal dua sama Abe, dan didengerin enaknya nih ada komposisi antara suara Aris dan gitu suaranya kan. Cengkoknya gimana? Lu nggak kayak juri-juri KDI? Ini cengkoknya kurang gitu nggak ya? Ini kalau the most technical guy di tempat kita. Lu ya menilai gitu. Oh enggak. Gimana Mbak Berta? Berta. Tahu kan lu Berta? Tahu. Iya, oke, lanjut lagi. Ayo, Apa bahas Mbak Berta? Nggak penting. Lanjut. Akhirnya ya itu dari situ kita bingung aja, dan gue juga sama Abe bilang bingung nih ngerilisnya dalam format apa nih gitu kan, apakah featuring Aris karena dari kan gue yang kedua nih Aldo X Aris. iya, tapi kayak kurang juga, gue nggak pede lah, gue kan insecure, bocahnya overthinkingan kayak gue curhat ya. Kartu kuning. Emang ini kartu kuning nih. Akhirnya ini udah kita ngobrol-ngobrol, asik juga kalau berempat ya kira-kira nyanyi. Udah akhirnya disitulah kita bentuk Bira. Terus lu kepikiran berempat gini, ntar kalau nampil gimana? Pernah pikiran tuh, ntar kita nampil emang berempat Pak, gak ada drumnya kan ya? Ada. Masa mau pakainya yang tadi kayak episode tadi gitu? Enggak kan? Gimana, Bu? Iya, kan mikirnya tampilnya gimana ntar? Kalau emang perform sih kita udah ada additional drummernya. Siapa? Marco Piano ya? Mangga dia keren. Siapa ya? Ada teman-teman juga. Daud. Bisa bantu. Bisa bantu. Oh berarti kalau yang tampil juga pakai drum? Juga pakai drum. Ya jadi di Radio 5 itu ada beberapa teman yang memang talented gitu. Namanya juga skena ya Bor ya. Pasti banyak lah yang jago-jago di situ ya. Komunitas gitu. Iya. Oke sih. Tapi so far sebelum pandemi kemarin udah pernah dapat nge-gigs atau apa ya belum? Oh belum. Kalian tuh kapan sih berdirinya? Nah itu juga belum dibahas tadi tuh. Iya. Pandemi kan. Pas pandemi ya. Tanggalnya Setelah bulan setelah lebaran. Setelah lebaran kira-kira. berarti bulan Syawal masih. Mas. Iya kan lebaran. Iya. Iya. Kalender gue iya. Hijriyah. Hijriyah. Mah baca urut ya. Urut. Oke. Terus tapi proses semua bikin sendiri ininya. Bikin sendiri. Nge-produce kebetulan gue yang produce di Mantap. Gue mau dong produser sama Abe dong. Boleh. Gitu pengen gue Pak. Ya kan biar kayak lu juga orang rampas terus ya. Excelnya kan. Gitu. Amin. Amin lah ya. Main lah. Main tuh ya bisa lah. Gue tuh suka sungkan gitu kan kenal sama orang ya gitu pasti kan awal ya kan. Apalagi kalau awal musik lu dateng ya kan. Orang nggak tahu kan seberapa jagonya lu ya, seberapa bisanya lu datang kayak siapa nih anjir gitu kan gitu kan sungkan juga. Padahal Jazz jago banget gitu. Apa anjir jazz? Anjir jazz. Ya. Ngapa bahas jazz aja. Itu gue langsung kira gue bahas jazz sorry, gitu. sorry. Karena jazz gue beda Pak. Oh iya. Buka sih jazz. Jazz. Nah, itu. Kayak single aja gue bahas jazz. Terus udah ada berapa single? Satu itu ya, Itu ya yang dari lu sudah sampai. Tapi tag recordnya live tuh Pak? Atau kayaknya Aldo digambar sih itu ya? Lu tag langsung live main bassnya di situ. Gua kira digambar. Kan bisa kan sekarang rekaman digambar ya kan? Tapi kan drummer biar kata jago kan digambar aja Pak. Biar kata ketukan double pedalnya stabil gitu kan digambar ya kayak gitu. Tapi itu gambar ya. Iyalah gambar. Terus kayak kalau misalkan ini lagi demi nih, pasti kan kalian juga mikirin untuk masarin karya kalian itu gimana gitu. Terus juga bahasanya mau tampil atau perform nge-gigs tuh di mana gitu kan ada pertanyaan gitu ya. Orang namanya kita ngeband kan pasti pengen maju juga ya kan kayak gitu. Itu nah nih. Kalian berada di tengah pandemi gini, ibaratnya musisi-musisi yang udah pada gede aja pada bingung kan ya, seret nih job kan, pada mau ngapain lagi nih. Nah terus kalian proyeksinya seperti apa nih dalam masa agak sulit ini kayak gitu? Jadi kalau masaran mah ya kalau misalnya untuk brand atau misalnya kita publikasi gitu ya. Kalau kita sih lebih memanfaatkan atau lebih meminta bantuan ke teman-teman kita dulu kayak jadi buzzer gitu ya. Influencer buzzer lah gitu. Iya. Jadi kayak kita ngedeketin ke mereka biar mereka posting di sosial media mereka dengan begitu nanti kan bisa ini ya ngeklik terus bisa ngeliat di Spotify atau di beberapa media channel yang ada. Selain itu selain di Spotify di mana? Di iTunes ada, di YouTube ada juga. TikTok juga ada. Di TikTok juga ada. TikTok juga. Aldo joget itu. Belum sih nanti. Gak kebayang kan? Someday gitu kan. Aldo juga tuh. Penting nih. TikTok. Yang mana yang saya masih tahu nggak sih lagu itu lo? Tahu ya. Banyak. Nggak, jangan kayak gitu-gitu loh. Yang bener-bener aja. Oke. Terus oh iya, lu berempat men. Kadang apalagi masih entis nih ya kan. Lu berempat nyatuin 4 kepala nggak sih?
berdua lu nyatuin kepala sama dia lu susah nggak sih? Susah kalau Susah ya? kepala kan. Iya, empat orang maksud gua nih, 4 orang 4 kepala kayak gitu, dan proyek bisa dibilang baru merintis gitu. Apa yang bikin lu bisa yakin orang kayak gitu, dan ya itu ini susah nggak sih gitu nyatuin 4, atau mungkin kalian satu referensi mungkin ya nggak tahu juga ya gimana referensi. Kalau tim 4 kepala sih jelas-jelas susah sih. Susah, Emang kadang-kadang yang kayak gue udah serak, terus Aldo tiba-tiba, aduh kurang nih kayaknya, Aris kurang nih kayaknya, Pipita gitu. Lebih ke di ngobrolin bareng-bareng, nongkrong bareng-bareng sih sebenarnya. Dan influence berempat kan juga beda-beda. Beda-beda banget. Wah, benar. Benar. Nah, kamu ke influence tuh ya kan, musik lo apa nih kalau secara umumnya Birama ini kemana nih? Band apa biasanya kan ada referensi kita dari luar ya kan? Band Kamboja mungkin ya? Kamboja, Thailand. Ya, mungkin apa referensi kan? Kalau referensi sebenarnya kita jujur nggak ada kayak satu patokan Satu ya, patokan. karena juga Background masing-masing beda banget gitu loh, dan dengerinnya lebih ke popang-popangan. Iya. Ini ke Rock and roll. Pipit mana Tapi apa Pit? Dangdut ya? Nah. Pop. Pop apa ya? misalnya? Pop nih. Iya, kalau ngomong pop ini kan banyak banget Pak ya. Sok tuh. Semuanya dibilang pop ya kan. Itu pop apa nih? Kalau Nadine tuh apa sih? Apa? Nadine. Nadine tuh puisi gak sih? Pop Ini itu nih. ya. Nadine mana aja? Chandra Winata. Nadine Amiza ya kan. Anak-anak ini pasti tahu. Iya. Mana fansnya Nadine? Nadine apa fansnya namanya? Nadiners. Nadiners. Iya. Nyantai. Kayak Nadine gitu ya. Nadine lebih keren dikit lah apa gitu. Enggak, maksudnya itu kan, cuman yang lebih keren lagi kan ada biasa influence kita biasanya banyak kan luar ya kan. Apa kalau luar itu? Pipitnya ada. Pipit random sih orangnya. Oh iya. Keren. Mantap juga. Atau Aris. Gua udah tahu men. First story. Oke. Aris apa? Iya, kalau gue lebih ke banyak sih sebenarnya, ada pop, jazz, terus ada indie juga gitu. Jadi ini yang mana nih? Indie bareng. Di mana sama acaranya dulu ya? Triwis. Triwis. Pagi Mas anjir Itu gitu. kan Triwis. Ya, itu. Intinya apa tadi? Kalau ini sih lebih kayak ya mungkin 420. Iya sih, emang yang folk gitu ya. Fly gitu, Fred. Terus kalau popnya lebih ke kayak mungkin kayak Juda atau Judika. iya. Mama Papa Larang sih. Mapala singkatnya gue kira masuk pecinta alam, berarti Mapala. Mama Papa Larang gitu. Oke. Cinta alam ya. Terus dari influence kalian itu ada yang nyangkut dalam proses karya kalian di lagu Someday? Ada nggak? Ibaratnya kan kadang kita sebagai musisi atau sebagai person aja lah ngomong, ketika kita bikin karya, kita bikin lagu pasti sedikit banyak ada menyerempet dengan influence yang kita suka. Misalnya kayak temen gue nih Faiz kan, ini Faiz ini dia kalau nyanyi kan ke sore-sorean gitu ya kan, gayanya kayak Ade Balor gitu ya kan. Nah, kalian tuh ada nggak gitu nyangkut gitu? Sebenarnya lebih ke nggak sadar ya. Tapi ya ada aja. Masing-masing pasti ada. Gue soalnya kalau denger Birama sih, apa namanya, kayak bingung. Kayak kalau biasa kalau dengerin kan gini, band ini, oh kayak ini gitu ya kan. Tapi kalau Birama gue belum tahu nih influence ke mana, makanya gue tanya tadi kalian tuh apa aja sih kayak gitu. Berarti kita berbeda. Berbeda semuanya. Persatuan dari perbedaan. Asik. Aduh. Sedap. Sedap, udah kayak camat kayak Aduh. Terus apa namanya? Kesibukan ya, udah ngomong influence, udah ngomong tentang background kalian, kesibukan pastinya kayak gitu. Sibuk apa nih Fred sekarang? Kita sih sekarang lagi sibuk rekaman ya. Rekaman ya. Rekaman buat single-single selanjutnya. Udah berapa single nih yang jadi nih, yang bakal siap dirilis nih? Udah 3 atau 4 ya. Kalau yang udah baru satu. Baru satu. Yang akan Nah, kan yang paling dekat ya satu ini, ada satu lagi. Ada satu lagi. Satu. Tapi yang udah kelar ada berapa ya? 5. Oh, Ada sekitar 5. 5. Itu mau jadi album, EP atau apa tuh nanti? Single dulu. Single. Oke. Single parents. Iya. Main kartu merah itu main kartu merah. Terdekat kapan mau ngerilis? Tanggal 19 Februari. 19. Berapa sih? 14 hari lagi. 14, 5 hari lagi dong. 5 hari lagi. Itu mau rilisnya gimana sih? Acaranya mau dibentuk rilisnya yang seperti apa? Era pandemi pasti ada Iya. penyesuaian ya berbagai aspek gitu, termasuk di teman-teman musisi yang apa namanya pengen ngerilis album atau ngerilis single kayak gitu. Jadi kayak perlu sih ya pasti ada penyesuaian kayak gitu. Jadi kalau kalian akan merilis dengan cara apa nih gitu? Kita sih emang fokusnya yang udah dijelasin Aris juga, memang
nggak sabar nih kita mau nungguin Birama tanggal 19. Catat tanggalnya di tanggal 19. Videonya kalau bisa nih dikeluarkan tanggal 19 nanti ya, biar orang pada lebih cepat. Bisa nggak sih Bang diedit ininya video kita biar sebelum tanggal bisa ya? Bisa nggak Bang? Ini yang edit aja pun nanya ke lu. Bisa Bang diedit lebih cepat biar kayak sebelum Birama rilis kita ini, wah. Ini kan Birama nih kan mau rilis album, rilis single nih Wak, ya kan tanggal 19. Nah, kita edit lebih cepet nih biar munculnya lebih cepet nih. Bisa. Kalau Wawa ini udah ngomong bisa ya, bisa berarti gitu. Tapi planning buat bikin album ada nih? Ada pasti. Ada ya. Pasti lah sebuah band pasti lah punya album. Ada deh, band tangga dulu. Jangan curhat dong. Iya. Curhat. Ketika lagi ada lah ya roadshow di salah satu radio itu tanya, ini sekarang single baru, abis ini apa rencananya? Album? Nggak mati. EP belum ke album, masih yang gimana ya, karena dulu kan sambil kuliah kan gitu kan, jadi kayak masih agak susah ini untuk seriusin prospek jangan-jangan prospek besarnya gitu. Nah, lu pada kan juga gitu ya, pada kerja, ini kuliah masih? Kuliah. Ya, Kuliah nih. Kuliah. Nah, ini menyeimbangkan. Kan gue sejujurnya gitu, gue pengen nge-band gini, cuman kan kayak ya namanya udah kerja kan agak susah juga ya kan, kecuali kerja di kantor lurah gitu kan santai ya. Cuman kan kayak susah nih kan, pasti nyimbangin porsi kerja lu dengan proses berkarya lu di musik kayak gitu. Nah, dari Aldo gimana dong menyeimbangkan nih? Kerja lu kan tiap hari juga nih, malam ya kan. Itu gimana men lu atur waktunya nih? Kalau gue emang kebetulan kerjaan gue tuh tiap hari, cuman ada waktu break-breaknya gitu. Jadi ada waktu kosong. Nah biasanya tuh kita nyesuaiin jadwal masing-masing. Aris juga kan full banget juga, jadi ya disesuaikan aja waktunya. Sesuai. Kalau gue belum hari ada nih, tapi ya bisa aja dicari celahnya gitu. Gitu sih. Kalau lu bisa cari celahnya. Kalau lu Riz, lu kan juga nih, Iya. dari yang kerja dulu baru yang kuliah nih katanya nih. Gimana? Kalau gue sebenarnya gak kesan ya dari awal gitu, karena mungkin dulu sewaktu memang terbentuk mungkin ada di kan sebelumnya gitu, jadi waktu pun lebih fleksibel, lebih bisa kumpul sering gitu, jadi kayak weekdays pun bisa kumpul gitu. Tapi kalau sekarang kan masih ada tanggung jawab di pelatihan yang ada di kantor sekarang gitu. Jadi kalau sekarang benar harus nyamain sama jadwal mereka juga. Bahkan kadang-kadang mereka juga harus nyamain sama jadwal gue juga gitu, karena Mantap, juga super mega bintang. bukan gitu. Ya karena kan kerja ya, kerja ini. Ya, jadi kalau misalnya gue selama ini masih bisa hanya di weekend ya. Jadi kalau Sabtu ya Minggu, tapi kebanyakan di Minggu mereka nyesuaiin di Minggu. Tapi Minggu itu benar-benar full juga misalnya buat Birama gitu. Jadi Minggu buat Birama. Minggu buat Birama. pacar kapan, Pak? Nah, susah juga Udah ini. nonton. Iya. Sempetin tiap malam udah itu. Oke, itu yang kerja ya. Yang kuliah nih, Pit, gimana Pit? Lu kan masih kuliah nih, Pit. Gimana? Emang sibuk apa kuliah lu gimana nih sekarang? Memang udah jarang masuk. Jarang udah masuk. enggak udah Wow, blow up ya? Jarang. Iya, jarang masuk Pak, maksudnya. Orang tua siapa ya? Oke. Kuliah maksudnya kan kuliah online, kuliah daring ya. mau ini maksudnya udah mau kalau juga mau cari kerja Wah, lain. udah mau keluar juga, susah juga nih. Drop out gitu. Waduh, enggak. Lu semester berapa, Pit? 3. Jadi lebih luang aja waktunya buat bilang. 3 mah belum magang nggak sih? Belum. Santai ya. Masih santai. Oke. Kalau ini gue yang ini ya asik. Asik. Karena IKJ gue aja kayak sok kemalam-malaman gitu. Gimana men? Kuliah kan juga sambil ini ya, sambil bermusik juga. Sikat aja gue mah. Sikat aja. Sikat aja selagi ada waktu. Lagi ada waktu. Sikat aja udah. Mantap. Berarti emang komit bermusik Ya. kayak gitu. Intinya adalah istiqomah. Istiqomah. Iya, istiqomah kita dalam hal apapun, apalagi dalam bermusik kayak gitu. Nah, kalau ngomong tentang kalian ini kan yang baru dirilis 1 ya kan. Pasti menurut gue ya, baru 1 yang dirilis, ada 5 lagi tadi yang akan keluar ya. Pasti biasanya satu band itu punya ciri khas dalam artian apakah mungkin dari liriknya ya kan, liriknya ke arah mana. Misal kalau kita dengerin apa band keren apa sih band, bingung kalau band yang keren gua, dan misalnya relatif ya, Relatif. tapi maksudnya yang liriknya khas. Misalnya kayak Leto. Wah, Leto juga ini Kayak gitu sih. Bukan, men. Leto ini yang selama ini Leto gini men. Nah contoh gitu, Leto yang dulu kita dengar mungkin itu lagu tentang cinta ya. Iya. Padahal setelah terakhir ini belum lama ini, setelah ditahu dan setelah diklarifikasi oleh si Noe, emang ternyata sebenarnya itu lirik itu bukan Bukan cinta. pemujaan dia tentang seseorang, tentang perempuan, tapi itu lirik yang sofistik sebenarnya ya.
yang punya hubungan apa ya? Istilahnya magis gitu. Magis, lu bener-bener pesulap lu. Gue lagi mencari bahasanya nih. Metafisik mungkin. Iya, bahasa filosofinya begitu tuh. Jadi erat kesana gitu. Mungkin kedengerin lagu Fish mungkin lebih kepada mungkin kritik sosial atau ya semacam itu ya. Nah kalau kalian nih lebih ke apa nih? Dari kalian itu cinta kah? Kalau kita sih biarkan pendengar aja yang Asik friend. mendeklarasikan Iya. itu ciri khasnya kayak gimana. Iya, Kita oke. cuman punya karya, kita bikin, kita publish. Intinya kita sebagai musisi lah, seniman ya, kita berkarya aja. Asik. Biarkan orang lain. Kalau udah rambut gondrong gini pede main ngomongnya tentang gayanya udah sebat nih ya kan. Iya. Dia ngomong kayak gak yakin gitu. Kayaknya jawaban lu kayak begitu dong. Budak-budak korban aja ya. Coba versi lu dong. Kalau jawaban lu udah bagus banget tuh, versi lu coba dong. Kita mah Paste. enggak, kalau sebenarnya sih ya memang sejauh ini tuh lagu-lagu yang muncul tiba-tiba aja, dan itu juga ada yang dari gue sama Aris kemarin Someday itu, terus ada nanti juga ada yang dari kita bareng-bareng, ada juga yang dari AB, ada yang dari Pip gitu kan. Jadi bener-bener apa yang lagi ada di isi dan pikiran dan hati kita aja gitu. Tapi itu bikinnya ada nggak sih yang paling sering bikin lagu di sini? Yang bikin lirik bikin ini siapa? Kalau dari lagu yang udah ada sih masih balance, masih Masih balance. bareng. Berarti tapi- punya satu lagu atau bikinnya bareng atau punya satu lagu gua ada lagu baru ya? semua kayak gitu. Ada Ada yang Ada gitu, semua. ada. Tapi kalau paling banyak bang sih ini. Ini ya Abel. Ya, emang kelihatan men. Semuanya Ini kan itu korporat, korporasi. Korporat. Ini lagi nih insan akademik ini. Nggak di demo loh ya. Aja bercanda aja pre. Kuliahnya benar sebenarnya kok gitu. Iya benar emang benar gitu gue bercanda ya tadi. Itu udah dari apa namanya tentang lagunya kayak gitu. Gitu bikin lagu tuh begitu orang gitu. Dulu gua ngeband tuh bocah pada males bikin lagu. Udah bang bikin gitu gua ya udahlah lagu-lagu yang liriknya 5 menit jadi udah gitu aja jadi ya. Kalau misalnya kita bicara kayak lagu yang pertama kita dulu, mungkin dulu lebih gue sama Aldo karena itu ya kita kosan bareng terus sama-sama cari kerja di Jakarta ngerantau Ya gitu kan. pasti hidup ya. Indah kok indah. Iya kan? Ini kan perjalanan hidup. Iya perjalanan hidup. Di situ kita kayak membuat sebuah apa ya karya itu mengekspresikan bahwa sukses tuh banyak hal yang bisa digapai gitu. Kita juga pengen kita pengen ngasih tahu anak-anak muda gitu bahwa kalian tuh untuk bermimpi gitu. Dan kita dan kalian harus nyapai mimpi itu. Mungkin awalnya dari gitu terus ke belakang-belakangnya juga tetap kalau kita produksi lagu mungkin ada AB juga yang itu tetap kita juga tetap mengaplikasikan bahwa apa yang kita alamin itu kita ekspresi lagu itu. Mantap. Itu berarti yang diceritain Aris tuh lirik lagu di Someday tadi. Someday. Ya? Kalau yang baru mau rilis nih apa nih kisi-kisinya nih? Judulnya apa judulnya? Judulnya Birama Radio 5. Salah. Itu apa ya itu? Radio 5. Radio 5 doang. Maaf ya. Oh, judulnya Radio judul itu Radio 5. Itu mengisahkan tentang apa itu? Alkitab tentang apa? Orang pulang kerja. Kenapa orang pulang kerja? Doanya masih kurang. Kan itu pertanyaan. Coba gimana? Radio 5 itu kan nama jalan ya Pak, Iya. di sini kan apa base campnya Base camp kalian. gitu. Terus mengisahkan tentang apa kisi-kisi aja gitu ya kan biar teman-teman pada kepo ya kan. Tanggal 19 bakal nungguin nih di platform streaming digital kesayangan mereka ya kan. Jadi apa nih tentang apa nih? Tentang ya kan. Bukan dan cinta ya? Cinlok aja tadi udah. Iya, tentang apa tuh? Iya, sekarang capek kan. Dengerin dulu jangan ketemu dulu. Tadi orang kerja salah lo bilang, ini orang capek salah. Lanjut Iya, oke, ya lanjut. Capek terus kayak udah kayak gak usah capek deh, pokoknya lo harus senang gitu, tapi lo nggak bisa senang-senang terus karena lo nggak bisa senang-senang karena besok tuh lo pasti akan Menemui itu lagi. Itunya tuh apa? Ah, ini. Ya itunya itu yang kita itu teman-teman nanti ya. Udah. Terus tanah ke depan selain tadi album pasti ada ya. Terus apalagi nih gambarnya Birama nih mau dibawa kemana nih kalau kata Bang Rijal Armada gitu mau dibawa kemana nih Birama nih gitu.
apa nih pengennya? Surga pasti ya tujuannya. Surga. Iya pasti lah. Iyalah, enggak di dunia dulu. Ya. Apa nih? Gimana dong? Pemanannya gimana nih maksudnya? Iya, mau kemana gitu maksud gue Mau jadi kayak apa gitu? pengen band yang gue jadi raja pensi, mau misalnya perform di WTF, pengen yang gitu-gitu misalnya contohnya. Ada juga gini dulu soalnya ada juga band yang memang atau musisi yang bikin karya ya udah bikin aja, gue nggak pengen nampil juga, ya gue bikin aja gitu. Ada berapa? Nah kalian tuh yang model gimana nih tadi, mau pensi kah, mau yang pensi ya bukan fancy, nanti orangnya denger fancy gitu ya, mahal ya kan. Itu mau yang gimana nih? Kalau kita sebenarnya sih nggak begitu nargetin yang gimana, tapi yang pasti kalau keinginan perform secara live tuh pasti keinginan kita semua, pasti. Dan kita juga ya mau di pensi kita terima, mau di kakil terima, di ya tempat-tempat konser apapun kita terima gitu, itu rezekinya lah. Kalau misalnya mau ngadain konser juga Wih, terima ya. Live sessionnya nggak. Amin ya Allah. Ya, tapi intinya semua semua gig, semua event Semua. oke aja ya. Kan ada juga yang nanti gue pengennya di gini gitu. Gue pengennya di Holy Wings aja gitu. Wah. Ada juga gitu. Gue maunya di itu. Dia apa? Java Jazz. Oh Java Jazz. Amin. Amin. Gue juga mau tuh. Diundang ya. Nah, ngeliput aja mas. Apa gue ngeliput aja gitu kan, sosok media tokor gitu kan pakai ID card ya. Amin. Yang penting bisa dapat tiket gratis aja. Tolong dong Java Jazz ya. Tapi ada yang perlu ditanyain juga nih. Ini kan dari lu unik juga nih mainnya kan, punya karakter yang beda-beda atau mungkin kalian ya wajar sih sebenarnya, kayak band tuh pasti biasanya punya gimmick tertentu ya kayak gitu. Misalnya Mas Ardi dengan batiknya gitu kan, siapa dengan apa kayak gitu. Nah kalau kalian punya ketika tampil, yang beberapa gue lihat dari foto-foto kalian atau cover atau artwork kalian, gue ngeliat ya punya ciri khas tertentu gitu. Itu yang diniatin apa emang gimana tuh untuk gayanya kayak gitu, soal style nih, soal gimmick-gimmick yang seperti itu tuh. Kalau untuk itu konsep kayak konsep lagunya atau konsep performnya memang kita agak konsepin bareng aja sih, sengaja dikonsepin. Gini pun bisa dilihat juga kamera. Iya. Ini pun konsep kita agak ke vintage ya, lebih ke sentuhan-sentuhan nuansa lama gitu. Karena kebetulan dari keempat ini suka banget yang lama. Mantan Vintage-nya. Vintage-nya saudara-saudara. Oke. Emang berarah vintage gitu ya kayaknya ya. Oke. Sip. Keren sih, karena gue ngeliat Bang Aldo apa yang hari ini kalau kalian lihat ya. Wah tadi sebelum mulai pada make up gitu kan, gue bingung pada make up, gue powernya one make upin gitu. Gak bawa bedak gue katanya gitu. Tapi gue mau begitu juga. Nih, kasih nih Radio 5 bakal rilis tanggal 19 nih. Sedikit nih gue kasih nih kali nih ya. Nih. Sudahlah lepaskan ragamu, hilangkan gelisah, menari bersama diriku. Berarti kan ya lagu Radio 5 tanggal 19 di platform sayangan kalian ya. Jangan lupa nih tanggal 19. Follow. Ada video klip nih. Follow IG kalian di mana IG-nya? Birama Radio 5. Atau mau follow IG gua ya enggak usah. Kayaknya ngapa jadi gua yang promosi? Sama YouTube Ya. itu. YouTube ada YouTube. Birama official. Birama official. Itu ada apa aja dalamnya di YouTube-nya tuh? Sebentar baru satu sih. Baru. Tapi ke depannya YouTube-nya bakal jadi apa tuh? Maksud gua ada band yang kayak selain mungkin dia bikin live session, ada mungkin video klip, ada juga yang sekarang mulai gear talk gitu ya, ngomongin gear ya kan kayak gitu. Ini kalian YouTube kalian buat apa nantinya nih? Sementara sih ada, kalau video klip jelas kan ya, video klip, terus juga kemarin juga Erik Vida ada buat yang Someday. Ya tuh gua lihat tuh. Terus nanti juga ada behind the scene dari video klip kita tentunya, dan juga mungkin insya Allah pasti ada daily-nya kita juga. Ada juga Selama ya. kegiatan kita ya latihan. Bukan daily lu pada satu hari ini. Oh, Hari ini gua ngantor, hari ini gua kuliah. Pokoknya jangan lupa lah dengerin lagu Birama. Someday udah di Spotify dan digital platform manapun. Terus nanti kita bakal ada single baru judulnya Radio 5 dan ada video klipnya juga. Jangan lupa pantengin terus Instagram kita di Birama Radio 5 ya Do ya. YouTube-nya Birama Official. Iya. Spotify-nya Spotify-nya Birama.
thank you banget ya pastinya buat kalian yang udah mau mampir ke YouTube kita lah kayak gitu. Dan thank you banget buat Kopi Bersua nih yang udah lebih nih ngasih kita space untuk ya tag lucu-lucu lah di sini gitu. Nah, jangan lupa nih pada ngopi-ngopi di Bersua. Bayoran cakep banget nih tempatnya. Jadi kayak iya kan? Lu kan Radio 5 kan deket kan, terus pasti udah berapa kali kan ke asik sih ini tempatnya. Jadi kayak recommended men buat kalian datang ke sini nih, Kopi Bersua di Jalan Ahmad Dahlan, Kebayoran, Jakarta Selatan.